Baik, mohon maaf kita lanjut ya, terpotong. Baik. Nah, di sini ada landasan teori berisi teori-teori. Teori itu pendapat. Ada nggak pendapat di buku IPA yang menerangkan tentang percobaan kecambak atau percobaan hal-hal yang lain? Gitu. Nah, ada nggak yang mendukung di situ? Kira-kira menurut siapa di buku itu? Itu yang disebut dengan teori-teori yang mendukung. Misal, teori dari Pak Edi Suwarno yang menyatakan bahwa kecamba yang hidup di lingkungan kurang matahari akan lebih cepat berkembang dibandingkan kecamba yang hidup ada matahari. Nah, ada nggak pernyataan itu di dalam buku IPA? Atau dari siapa? Nah, itu adalah teori-teori. Nanti kita bahas di landasan ya, di contoh ya, agar lebih paham. Jadi yang pertama apa tadi strukturnya? Yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua apa? Landasan teori. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga apa? Metode penelitian. Metode penelitian. Baik, apa itu metode penelitian? Metode penelitian berisi uraian prosedur kerja. Artinya apa? Tahapan kerja. Contohnya, masukkan kapas yang sudah dibasahkan ke dalam gelas plastik atau ke dalam media yang sudah disediakan. Berarti apa? Isinya prosedur kerja. Yang kedua, ya terus apa lagi? Alat. Alatnya apa saja tadi? Ada kapas, gitu kan ya. Terus kemudian ada media seperti gelas plastik, air, kecambah atau kacang dan seterusnya. Itu alat. Bahan alatnya ya. Kemudian bahan. Nah, bahan-bahannya sama, mirip dengan alat. Tadi ya, ada kapas, gelas plastik, itu bahannya. Terus kemudian air, kemudian apa lagi di situ banyak ya. Nah, itu kira-kira. Dan waktu pelaksanaan percobaan. Harus tahu berapa menit, berapa detik. Nah, itu ya. Jadi, setelah kapas dibasahkan ke dalam air, kemudian dimasukkan ke dalam media, itu berapa menit dibiarkannya. Nah, itu. Kemudian, si kecambahnya atau kacangnya dimasukkan ke dalam gelas plastik yang berisi kapas yang sudah dibasahkan, kemudian didiamkan berapa hari, berapa menit, berapa jam. Nah, itu kira-kira. Nah, itu ya. Jadi yang ketiga apa? Metode penelitian. Metode penelitian isinya apa? Prosedur kerja. Yang kedua, alat. Yang ketiga, bahan. Yang keempat, waktu percobaan. Paham ya? Nah, baik. Yang berikutnya ada dua lagi. Yang berikutnya ada hasil percobaan. Hasilnya. Hasil dari percobaannya itu apa? Hasil percobaan berisi data hasil pengamatan yang biasanya dituangkan dalam bentuk tabel dan pembahasan. Nah, hasil percobaan dengan disinkronkan artinya disamakan antar hasil eksperimen dengan teori. Maksudnya sama nggak sih? Betul nggak sih pendapat yang ada di landasan teori dengan praktiknya sama nggak? Nah, gitu kira-kira. Menurut teori, kecamba yang hidup di tempat gelap itu akan lebih cepat tumbuh dibandingkan kecamba yang hidup di tempat terang.
Betul nggak sih seketika teman-teman mempraktikkannya di dalam kehidupan? Betul nggak sih demikian? Nah, itu kira-kira ya, dipahami itu. Tapi dicatat nanti hasilnya. Makanya di sini berisi hasil pengamatan. Paham? Nah, itu ya. Yang terakhir, dari struktur apa? Kesimpulan atau simpulan. Berisi penegas, artinya diulangi lagi berdasarkan teori. Diulangi ya, gitu. Nah, berisi penegas konsep hasil percobaan secara singkat dan sesuai dengan landasan hasil percobaan. Artinya kalian terangkan kembali gitu. Latar belakangnya apa? Landasan teorinya seperti apa? Metodenya seperti apa tadi? Kerjanya, alatnya, bahan, waktunya segimana. Nah, itu ya kira-kira. Kemudian hasilnya segimana? Hasilnya bagaimana? Setelah hasil baru disimpulkan. Nah, itu kira-kira. Coba kita ulangi ya. Apa struktur dari teks laporan percobaan? Satu, latar belakang. Yang kedua, landasan teori. Nah, yang ketiga, apa yang ketiga? Metode penelitian berupa prosedur kerja, alat, dan bahan. Yang keempat, strukturnya apa aja yang keempat? Hasil percobaan. Artinya harus ditulis. Yang kelima apa? Kesimpulan. Diingat ya. Sekali lagi, apa tadi? Sekali lagi, latar belakang, landasan teori, metode penelitian, hasil percobaan, dan kesimpulan. Jangan lupa ya, nanti kita bahas di contoh. Nah, baik, di contoh ya, nanti kita bahas. Baik. Baik, coba dilihat contohnya. Kita praktikkan. Contoh ada di halaman 11. Coba dilihat. Di situ apa? Bacalah contoh analisis struktur isi teks yang berjudul pertumbuhan dan berkembangan tumbuhan kacang hijau tadi, kecambah. Nah, coba dilihat tabel di halaman 11. Nah, ini contoh dari latar belakang. Coba. Pertumbuhan adalah aktivitas kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, itu latar belakangnya ya. Karena prosesnya berjalan bersama. Pertumbuhan diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversible atau tidak dapat berkembang ke bentuk semula. Nah, itu contoh dari latar belakang yang berupa latar belakang dan masalah. Ini baru struktur yang pertama. Coba makanya perhatikan. Teksnya makanya perhatikan sambil diperhatikan pula bukunya. Gitu ya. Berikutnya. Nah, manfaat. Apa di sini manfaat? Manfaat dari penelitian ini antara lain dengan mengetahui efek dari sinar matahari terhadap tumbuhan. Makanya biasanya kalau percobaan kacang hijau ada dua. Yang satu di tempat gelap, yang satu di tempat terang, gitu ya. Nah, baik efek positif maupun negatif dan mengetahui kondisi yang diperlukan untuk perkembangan biji kacang hijau